Gengs. Aduh. Ulang. Gengs. Aduh. Semakin tua ya, baru ketemu lagi kita. Berapa bulan nggak konten-konten? Udah lama. Kangen ya? Kangen. Iya. Sibuk coy, sibuk. Jadi saya tidak ada lagi asisten yang bikin saya memperingat pekerjaan dalam hal syuting dan beredit-edit. Terpaksa saya melakukannya sendiri. By the way, anyway teman-teman, sehat-sehat semua di sana kan? Thanks sudah setia selalu bersama dengan Mi asik. Project full-fullan. Nah, ini motor full-fullan ya. Boleh disikat. Oke. Yang sama juga, yang orange juga. Oke. Dan owner-ownernya ada di depan kita ini, ya kan, yang harus jual ginjal, yang harus kita ajarkan mengerti, ya, betapa membersihkan itu bagaimana, ya kan. Ini teman-teman, kita ngobrol-ngobrol tentang spek atau ngobrol-ngobrol tentang kehidupan sehari-hari. Alah, ini. Jadi ceritanya kita mau main struk. Struk yang lebih high ya kan, porting yang serba high juga ya kan. Jadi di sini ada 3 project blok 1878 yang harus dibikin bagaimana bang? Dibikin full, blok baru dibikin full. Gimana Cok, aman berantakan itu. ini emas nih, emas ini karburator nih gengs, PWK 41 nih gengs. Lebih ya. Sombong ya. Bukan cuma ada PWK 41, elektron dapat itu. Oh, elektron dapat tuh. Iya, kita kan di video jangan kelihatan orang susah tuh. Elektron. Yo, ini by the way yang pegang kamera ini, ketua Gansi Manado nih, ya kan? Ada lagi ketua suruh pegang. Iya kan, ketua suruh pegang kamera, gitu. Jadi proyeknya sama semua nih. Ini khususnya dia juga. Kalau yang hitam tadi kan memang udah full, cuman sedikit naik ketambahan lagi. Kali ini memang mau ngikutin yang ini. Cuma karbulu masih apa? 34? Iya. Masih sementara masih 34 dulu. Belum mau itu nyusul 41 gitu? Bisa. Hah? Bisa ya. Jadi kalau di karbu besar itu kenapa sih? 34 takut. Iya. Kalau di karbu besar itu susahnya buat orang-orang yang masang, karena rata-rata teman-teman pasti karbunya nungging. Pasti. Mekanik-mekanik memaksakan atau mungkin bingung cara pasang karbu besar di motor harian ya, bukan motor balap. Kalau buat motor-motor balap karbu nungging ya wes mungkin nggak apa-apa lah, karena mungkin cuma sekali pakai ya kan. Tapi buat hari-hari untuk posisi karbu nungging itu sedikit mengganggu, bahkan nggak sedikit, lumayan mengganggu tuh buat teman-teman yang kira-kira belum terlalu pro memakai karakter motor basah-basah itu. Basah itu ada 2, basah pilot atau basah karena karbunya nungging. Kalau basah karena karbu nungging itu nggak enak. Seolah-olah kalau yang lain nungging enak. ngeres nih. Loh. Ya kan. Jadi kita usahakan nyari settingannya tuh hanya karena kurang lebih itu karena di PJ-nya, bukan karena di posisi karbunya. Nah, bikinan-bikinan gue dari dulu tuh gimana upayakan karbunya tetap normal lah ya, jangan sampai nungging. Makanya coak-coak rengkes atau segala macam itu udah lazim kita lakukan di sini. Itu udah biasa di sini. Jangan ikutin ya. Ini buat motor-motor anak-anak yang katakan kontrak mati sama motornya, bahwa mereka memang hobi sama motornya, bukan untuk dijual beli. Ya. Ini buat teman-teman yang nggak berani atau apa ya karena masih mikir-mikir mau dijual lagi, ya itu terserah. Jadi modif habis-habisan karena mikir mau dijual lagi, itu terserah. Kalau di sini mungkin nggak perlu sultan-sultan, eksternalnya nggak perlu juga sampai yang gimana, tapi letak tanda kutip sultannya di sini. Berani nggak dipapa seperti ini karena sudah
kontrak mati bahwa ini motor saya mau pakai terus. Jadi nanti nyusul ya, Cong, karbu besar ya. Siap. Iya. Ini depan kamera lu awas. Di karbu besar itu, gua lanjut. Di karbu besar itu tidak bisa terpisahkan antara karbu besar, intake harus bikin V-force. Ini nggak bisa pisah. Kalau kita masih main karbu 34 masih bisa intake standar, masih bisa intake standar, valve kita ganti KX misalnya atau karbon dan lain-lain. Tapi kalau di karbu besar itu paketnya 3, gengs. Karbu besar, intake bikinan, V-force. Ini paket 3 yang nggak bisa ditawar-tawar. Pasti harus satu paket. Itulah susah kenapa mungkin ada orang yang mau main karbu besar udah ditakut-takutin duluan. Oh nggak enak nanti karbu besar bla 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 bla. Selama lu 3 paket ini bisa lu cukupi, bisa lu sanggupi, si nyetingnya juga, si tukang settingnya juga tahu aman rasa motor karbu besar. Ya nggak beda-beda sama karbu PWK 28 sebenarnya kalau lu tahu nyetingnya. Jadi di wah kita kasih lihat nih ya. Ini ada lagi. mungkin dari nggak terlalu dekat lah ya. Terlalu dekat. Jadi ini project stang biasa lah. Bukan, maksudnya tadi tuh karbu. Nah, ini itu. Ya buat karbu. Kalau stang ini sombong ya, gengs, dia pakai forget gitu deh. Biasa. Sombong lah ya kan. Nah, ini kayak gini nih teman-teman. Kalau yang duitnya banyak, mau sabar sedikit, dia bikin versi CNC. Ya, jadi ini karbu nggak akan nungging nih, gengs. Jadi kendala bahasa-bahasanya hilang atau minimal berkurang. Ini kayak gini. Ini yang versi banyak duit. Kalau yang versi yang masih sanggup di 400-500an ya kita bikin dari plat, kita las dan lain-lain. Jadi alias bukan CNC tapi dari besi. Baru konsepnya tetap pakai selang-selang begini. Ya. Ntar gua contoh. Tolong karbu dong, coy. Karbu. Nah, ini contoh ya. Ini karbu babon ya. Nih, jadi kalau kita begini, posisi karbunya datar, gengs. Cantik, gengs. Ini yang dari dulu sejak 2003-2004 konsep gue ini. Bukan untuk teman-teman ikutin, enggak. Kita cerita tentang kita. Dari dulu sejak gue di Jakarta juga udah mainannya kayak begini. Buat balap, Bang, bukan buat harian. Ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang bilang pakai karbu gede nggak enak. Ya bukan nggak enak, mungkin kesanggupan 3 tadi yang gue bilang itu. Karbu, intake, V-force ini harus jadi satu. Posisi jangan nungging gimana? Enak kan ngelihatnya? Gitu ya. Cakep. Jadi tidak nungging. Ini karbu tidak lebih nungging dari posisi blok. Gitu ya. Jadi posisi blok udah miring nih, ini. Nah, kalau kalian sering lihat balap-balap posisinya seperti itu karena tidak mau dipapas dan lain-lain, ya gue nggak tahu. Dan mungkin kalau secara mereka ngerasain ya kan cuma 1 kali lewat. Namanya truk cuma makanya mereka bilang, "Oh, nggak apa-apa kok nungging." Ya, iya, karena buat truk. Coba lu buat harian, karbu nungging kayak gini nih. Misal ya yang ada intake-intake jualan tuh, yang kita udah pernah ketipu-ketipu juga tuh. Nah, dia kayak gini misalnya. Nggak enak, gengs. Ini di mangkok karbu ya cuma begini, jadi bensinnya kurang sedikit. Salah satunya ya. Udah gue nggak usah panjang lebar gitu, udah paham pasti teman-teman. Ini yang posisi intake-nya dibikin yang paling ekstrim alias paling datar. Jadi makanya ini sampai kena juga, makanya kita modif, kita lem. Tapi ada teman-teman yang untuk zaman now ini nggak perlu dipapas karena nggak terlalu datar-datar amat. Ya. Jadi yang pantangan karbu-karbu besar karena susah setting dan lain-lain, ini penyakitnya. Masalah datar atau tidaknya. Lu mau berkorban ini, crankcase berapa kurang lebih harganya? Sekarang Ya, setik 3 sekarang saya. ya 3 jutaan lah crankcase. Kalau JetX gitu ya. Kalau yang RRL mungkin di bawah itu. Tapi intinya kan kita nggak mikirin, oh gue mau ganti lagi standar. Enggak, gengs. Anak-anak di sini nggak gitu. Pasien-pasien gue juga nggak begitu. Mereka bilang papas saja. Jadi nggak usah lagi ngomongin campur, ya udah pasti udah nggak pakai pompa, udah nggak ada. RPM sama pompa udah nggak ada. Bilang. Ini yang gue contohin yang paling ekstrim ya, gengs, yang paling datar. Nah buat semua motor-motor gua dan anak-anak di sini semua rata-rata hampir sama. Cuman bedanya ada yang nungging banget, ada yang nggak terlalu nungging, ada yang datar. Gitu.
Nih masalahnya. Jadi gue mau pakai PWM 40, 38, Pro Series 41 nggak masalah, enak tetep. Infonya gitu aja. Bang, struknya berapa nih? Kasih ya. Ya. Taruh lagi di atas. Nanti itu tak? Satu kali. Benar nanti itu. Apa bedanya yang blok-blok tadi kan itu? Bang, sini udah berapa menit? Jadi ini gua nggak edit ya karena gua nggak ada waktu buat ngedit. 10 menit. 10 menit mungkin kita udahin dulu aja, ngobatin kangen aja bahwa gua sebenarnya masih mau bikin konten lagi, masih mau kasih edukasi lagi, cuman kebetulan waktunya lagi nggak bisa guys, gitu ya. Thanks semua yang udah nonton dan buat teman-teman semangat terus main ninjanya, beradabkan ninjanya, selalu gue bilang begitu. Oke, see you lagi teman-teman. Oh nggak nyala. Bye bye. Woo.